Welcome back to Siput Hutan. Siput Hutan. Jadi, this content is brought to you by GNT ya. Apa yang baru? Kirim-kirim. Proses kirim-kirim. Jadi, ada yang baru di GNT Express. Bagi kalian semua yang udah pasti kirim-kirim itu kan sesuatu yang lumrah ya. Akhir-akhir ini ya, semua orang kirim-kirim ini. Jadi, buat kalian semua, pastiin kalian tidak melewatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah langsung dari GNT dengan cara mengumpulkan poin. Jadi, segera langsung kalian download aplikasinya di Play Store ada, di App Store ada. Di situ nanti kalian bisa mengumpulkan poin yang bisa kalian tukarkan dengan hadiah langsung. Mantap? Betul. Biar kalian dapat cuan-cuan ekstra dari kirim-kirim, pastiin kalian gunain selalu GNT Express karena GNT yang terbaik. Gitu ya. Kapan lagi dapat iPhone gitu loh, kan? Bisa dikumpulin poinnya, lumayan gitu loh. Jangan beritahu tetanggamu, ya. Tetanggamu kalau mau kirim, bilang kamu gitu. Nanti kamu cep-cep, lumayan kan gitu. Lanjut ya, ini ulahrian episode yang kesekian ya. Ini kemarin sudah dibahas mas, jadi udah beres semua. Ada beberapa masalah sudah kita beresin mulai dari kopel dan lain sebagainya. Nah sekarang masalahnya adalah penggantian motor. Motor yang dipilih itu adalah 2300 Fusion yang Pro. 60 ampere ya? Ya, Fusion Pro ya. Dan di sini adalah 60 ampere ya. Jadi ini adalah brushless terbaru dari Hobbywing ya, dengan tulisan Fusion Pro. Dulu kan Fusion biasa ya. Fusion. 1800 ampere, sekarang 1800 kV. 1800 kV, sekarang 2300 kV. Ampernya dibesarin. Ampernya dibesarin 60 ampere ya, yang dulu itu 40 ampere. Ya ada perbedaan tentu, ada kelebihan dan kekurangan. Cuman untuk ampernya ya tipis-tipis ya. Iya. Tipis-tipis. Bedanya itu ini lebih kencang daripada yang lama. Iya, benar. Betul ya? Kan tulisannya 2300. Tetapi apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau kafenya besar itu kelebihannya kan kencang. Kita semua udah tahu nih. Kalau menurut Mas Hafid 2300 ini kan kelebihannya udah jelas ya. Lebih kencang. Lebih speed. Cenderung dia lebih speed. Lebih kencang lah. Tapi kira-kira kekurangannya sama yang lama apa, Mas? Dia lebih torsian yang lama. Lebih torsian yang lama ya. Karena yang lama 1800 kV. Jadi dia lebih torsi untuk naik-naik lebih smooth. Lebih smooth ya. Jadi buat kalian semua yang mobilnya kepelanan, ya pakai yang ini ya. Nah, kalau mobilnya sudah pas, sudah enak, pengen teori brushless yang lebih hemat baterai mungkin ya Mas ya. Iya. Pakai yang 1800. Semua sama, tidak ada beda. Malah ini kalau dibuka itu nggak dapat program card, Mas. Iya, yang baru nggak dapat. Iya, jadi nggak ada tulisan program card disertakan. Kalau dulu kan ada program card. Cuman ada yang menarik dari sini. Nih, dilihat dulu Mas. Yang menarik itu tetap dapat stiker program card. Stikernya aja. Saya nggak ngerti. Itu mungkin ada di itu mungkin ya, kayak apa? Pakai program card lama bisa kayak. 13 protokol. Kalau kita punya program cardnya Fusion ya, ngapain ganti stikernya gitu loh. Maksudnya stiker ini apa gitu loh, petunjuk penggunaan gitu. Tapi ya niat ya, sampai dikasih bolong-bolong kayak gini. Dapat kabel TIS 2 kayak biasa. Terus manual book sama stiker Hobbywing ya toh. Stiker Hobbywing ini gaib ya Mas ya. Karena stikernya bagus tapi nggak bisa dipasang. Kenapa nggak bisa dipasang? Sama dia sendiri dilipat. Dibuka dulu. Ini ya untuk program card-nya. Ini kalian buka di sini. Ada lubang di sini. Jadi bukan melalui pakai yang ESC ini, yang ke receiver, tapi pakai yang di sini, di tombol power. Jadi ini ada yang diselipin di sini, dicabut aja bisa. Di sini nggak ada tulisan program card, bisa pakai yang lama ya. Mau dicoba pakai program card 1080 dah. Terbakar nggak? Keren. Enggak sih. Kalau program card nggak ada yang terbakar kayaknya. Cuman bisa connect apa enggak gitu toh. Perlu kita coba. Program card itu perlu receiver nggak ya? Enggak ya? Program card cuman on tok ya? Enggak. Oke, beli. Pinjam kartu program card 1080 di tas. Nggak ada tulisannya loh ini. Sungguhan ini nggak ada tulisannya ini. Program cardnya cuman kotak gitu toh kayak biasa. Kita butuh baterai ya. Kita akan coba edisi perdana ya. Apakah dia bisa ya? Kalau bisa ya lumayan ya. Program card 1080 naik harganya. Iya. Kan banyak yang punya itu. Setiap kali beli ESC 1080 kan dia dapat. Betul. Kita belum coba sih. Jalan.
Sampai 13 posisi betul nggak? 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, jadi pakai program card 1080 bisa. Ini jawaban yang menarik, cuman protokolnya beda ya. Kalau 1080 itu ada 15. Kalau ini ada 13. Ya, 13 kayak apa ya? Ini stikernya ya. Jadi ini semacam kerpean. Kerpeannya taruh di mana ya? Jadi harusnya ditempel di sini ya. Seharusnya. Ditempel gini loh maksudnya dia ya. Oke, jadi program card ini kita jual sekarang harganya 300.000 kalau ada yang mau. Kita punya banyak ya? Punya banyak kita ya. Jadi buat kalian semua ini adalah pilihan yang cukup menarik. Gimana serba-serbinya ya nanti akan kita install di situ sambil dites. Ini pesan sponsor Mas. Yang punya ngomong kurang buanter, dia pengen ngobot ya. Sudah saya Loctite semua. Jadi siap remuk bodinya. Tolong semua protokol speednya dibuka ya biar mobilnya itu muat gitu. Tapi kalau partsnya itu dibuka terlalu terlalu kenceng, itu akhirnya digas dikit dia lompat. Betul. Untuk dapat smoothnya dia nggak dapat. Betul. Nah, itu kalau speed maksimalnya semuanya itu dari mulai titik A sampai titik B, istilahnya speednya itu semua sama, walaupun di open seberapapun dia tetap sama. Tetap sama ya. Jadi cuman opennya itu di partsnya aja. Jadi partsnya awal. Partsnya aja disesuaikan Mas, tapi top speednya kita buka full gitu loh, biar top speednya itu kita bukanya itu di sini apa di remote itu di ada. Remote ya. Ada. Jadi itu bisa. Biar Rian nya itu dibesarin bisa. Jadi biar Rian bisa menang balapan. Dia kalah balapan. Tanjakannya menang tapi balapannya kalah. Setelah kita setup ini, kita akan lanjut untuk mengkencangkan slippery-nya dia. Ngomong slippery, apa sih Mas slippery itu Mas? Slippery itu adalah sebenarnya slippernya itu berguna banget ya. Itu sebuah pengaman. Jadi pengaman itu ketika ban ini terkunci, dia itu agak lepas gitu loh. Jadi pengaman untuk seperti kayak gini. Waktu kalau orang pancing gitu ya, orang pancing di depannya itu ada putaran itu. Itu sebenarnya gitu. Jadi kalau ditarik ikannya besar bunyi krek gitu ya. Kalau ikannya terlalu besar, dia akan bunyi, akan molor sendiri. Nggak sampai benangnya nggak sampai putus. Sama kayak ini. Kalau ini terlalu slippernya terlalu kenceng, kopel bisa putus. Jadi sebenarnya itu pengaman yang berguna banget. Benar, saya setuju dengan Mas Afif. Jadi yang namanya slippery ya. Jadi sebenarnya ngomongnya itu bukan slippery ya. Slippery orang-orang bingung ya. Slipper. Jadi kalau dipasang itu bisa ngantuk gitu ya. Enggak ya. Jadi kayak kampas. Jadi slipper itu modelnya itu heksagonal, ya, tipis kayak kertas, sifatnya itu kayak kampas, ya betul ya. Jadi dia itu, ini kan sumber putaran, ini penerima putaran, udah gitu loh, ya, direngkatkan jadi satu sama mur dan baut. Semakin kencang, ya semakin tidak ada friction ya, semakin kendor ya, semakin kalau ada obstacle itu bisa slip-slip, ya. Nah, supaya slip-slipnya ini tidak resek, itu diberi yang namanya slipper. Jika bertemu dengan tanjakan, seharusnya semua tanjakan itu slipper tidak boleh kendor. Kalau dia kena tanjakan tanpa obstacle, slippernya kendor, berarti slippernya kurang kencang. Betul ya? Benar. Tetapi kalau ban terkunci di batu, terus terkunci di rumah tetangga, pokoknya ban itu ngunci lah ya. Sampai terkunci. Ban itu ngunci bisa karena obstacle di ban, bisa karena kopel kejepit, ya, bisa karena as roda keikat rumput, ya, bisa. Pokoknya itu terkunci lah. Itu baru dia berdecit, tapi suaranya nggak cicit ya. Kadang di lumpur yang berat itu juga betul, bisa. Suaranya berdecitnya itu kayak apa ya? Kayak rem mobil ngerem. Iya, kayak mobil ngerem, tapi kalau di dunia RC itu modelnya kayak apa ya? Kayak kayu digesekin gitu ya. Kayak ini loh. Body Lexan diberet sama cutter, seret gitu ya. Coba bodinya mana? Oh, nggak ada bodinya di sini ya. Jadi bunyinya seperti itulah. Jadi terus kalau kalian taruh di flat surface gitu ya, dia bisa normal. Nah, kalau kalian menghadapi itu, berarti problemnya adalah slipper yang kurang kenceng. Cara ngencengin slipper gimana? Gampang banget. Ikuti tutorialnya kali ini. Ini ya, slipper itu sebenarnya bisa diakses dari bawah ya sebenarnya.
Ini kan cuman kita nanti itu lihat slipernya ini kena oli apa enggak. Jadi slipper ini kalau kalian perbaiki, ini tinggal buka ini aja loh. Ini dari bawah sebenarnya bisa. Tinggal buka satu baut ini. Nah, ini tinggal kencengin ini. Ini mau kalian kencengin dikit bisa. Jadi ini memang kendor banget ya. Terlihat pernya ini nggak nekan sama sekali. Jadi ini bisa dikencengin. Ini kendor banget. Kalau mau bagus sih di track sama dikasih baut lagi. Kalau memang nututi ya bautnya ya. Di sini tambahin baut lagi satu bisa. Ini ya tipsnya ini kalian kencengin tapi nggak terlalu kenceng ya, cukup kira-kira muat untuk satu mur. Nah ini mencari mur lagi, jadi nanti kita track. Jadi ini kalau slipernya ini kepake, misal dia itu buka, dia nggak sampai lepas, jadi nggak sampai mongsrot keluar gitu. Jadi nanti dikunci pakai ini, kasih baut track. Bisa. Ini nggak bakal mongsrot lagi, pirnya juga nggak bakal geser gitu setelannya. Ini bisa. Ini kira udah aman sih kalau gini. Dipastikan aman, jadi nggak sampai lepas. Settingan nggak bakal berubah. Jadi ini ya yang namanya slipper itu, jadi ada kampasnya di dalam sini. Dan ini jangan sampai dikenain oli atau grease tempet itu ya, atau chain loop. Jadi ini dibiarin kering, nggak boleh. Jadi pinion ini kalau dikasih grease atau oli, akhirnya di sini masuk ke sini. Jadi nanti selip kayak rem cakram yang dikasih oli lah, itu kendalanya gitu. Jadi ini dibiarin bener-bener kering. Nggak boleh ada cairan pelumas masuk di sini. Ini kita cek tadi kering, berarti aman. Nah, jadi buat kalian semua yang itunya sudah terlanjur kena oli, wah itunya ya. Slipernya sudah terlanjur kena oli, ya. Saran dari kami adalah Cuci pakai air sabun. Cuci pakai sunlight. Boleh sunlight, boleh rinso. Jadi kalau mau gampang ya, selain dicuci gitu ya DM si Pututan di Instagram gitu ya. Jadi kalau ini memang kena oli, kena grease, terus kena chain loop, dicuci aja dulu, barangkali bisa. Jadi pakai sabun, mungkin direndam juga bisa ya. Bisa. Nah, kalau memang sampai rusak, itu bisa diganti. Kalian beli packing untuk motor itu loh, packing mesin itu loh. Packing mesin bukan packing mesin. Jadi kamu kalau pergi itu ya, jangan pergi ke bengkel spare part ya toh. Beli packing mesin sepeda motor apa aja terserah. Kamu dapatnya nanti kecil. Beli kertas packing. Nah, kertas gitu packing. Nah, atau untuk sesuai dengan bentuknya ini. Atau ya kalian bisa melakukan lepas slippernya, nggak usah dipasang, dikunci sampai mati. Itu ya mobil kalian bisa normal nanti. Tapi ya terlalu resiko. Kalau kalian terlalu maksa, pasti ada yang biar beli kopel gitu loh. Tapi itu kembali lagi ke selera kok ya. Jadi saran dari kami ada slippernya, ya ada, tapi settingannya kenceng. Tapi kalau ditanya enakan nggak ada atau enakan ada, sebenarnya enakan nggak ada. Tapi kalau nggak ada itu harus terlalu resiko. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati. Harus benar hati-hati. Kalau gitu nggak bisa, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Itu sih sebenarnya. Tapi nanti yang ada gini, gak apa-apa, bisa-bisa itu slippernya sudah tak kunci lah. Itu awal mula kehancuran. Beneran. Jadi nggak lucu gitu. Siapa dulu yang kopelnya patah? Saya. Kenapa patah? Slippernya dikunci gitu. Patah berapa kali? 3. Sekarang, tapi itu semua ada hikmahnya sob. Pakai Injora Planetary, nggak ada slippernya. Awet ya, soalnya nggak maksa. Udah bosen kopel putus. Oke sob, jadi udah kelar sih. Sudah selesai. Sudah kelar. Tinggal
untuk hardbody tinggal nunggu pintu Robocop dipasang itu, ada bornya ya. Masangan ini udah selesai juga. Untuk Fusion Pro sudah terpasang. Ada kesulitan masang Fusion Pro, Mas? Nggak ada. Cuman ini kalau dipasang di RGT itu harus di reverse ya. Sini ya. Ya, jadi CCW karena jadi CCW karena ini di apa? Di depan ada Jadi- converter lagi. jadi kadang itu kan ada orang yang nggak mau dengar kata-kata terbalik terus dibalik-balik. Ya. Langsung di reverse gitu ya. Cuman di sini gini ya, CW dan CCW ya. CW dan CCW. Misalnya ini CCW ya. Kalau dinamonya ngadep ke sini, ya ini CW. Jadi di sini ya, kalau dinamonya ngadep ke belakang ya CCW. Jadi Putarannya. jangan dibolak-balik ya. Jadi ya ditancepin aja ya, kali istilahnya dari defaultnya dinamo itu standarnya gimana. Kalau kebalik ya dibalik. Pokoknya jangan bolak-balik kabel. Biasakan kalau brushless apalagi yang sensored ya Mas ya. Ya ini kan nggak bisa dibalik. Iya, jangan dibolak-balik karena kita juga kesulitan membuka ISC dan dinamonya gitu ya. Nggak ada jadi satu. Jadi ya itulah dia. Bisa sih diakali dengan cara Ini tadi di setting nomor 5 ya. Ngikutin petunjuk ini. ya, jadi Program cut-nya menggunakan 1080, 1080. petunjuknya untuk settingnya pakai yang ini. betul. Bisa. Jadi bisa sih dibolak-balik dari binding awal dari remote, tapi mendingan nggak usah. Remote normal, dinamo normal. Kalau kebalik ya kebalik, tinggal dibalik gitu aja loh. Jangan bolak-balik nggak ada Yang penting faedahnya. kita cari dulu yang paling kenceng mana. Jadi paling enak itu drag brake-nya yang mark reverse-nya itu diturunin dikit. Jadi nanti ketahuan kalau kita itu gas itu Betul. yang kalau digas itu yang kenceng mana. Betul. Kalau sama-sama 100 susah soalnya ya. Iya, 100 susah. Jadi gitu. Oke. Jadi tidak ada kesulitan yang berarti Mas ya. Enggak ada. Kira-kira Kalau PNP udah bisa. kira-kira Sirian bakal menang balapan nggak dia? Pakai brushless baru ini? Belum tentu ya. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Kalau masih kalah ya Axe R2. Pakai yang Nggak harus bener-bener banyak latihan kalau di RC. loh, dia bukan adventure, dia balapan drag racing. Drag race. Jadi mereka itu naik-naik, kalau naik-naik ini nggak kalah sudah, aman kata dia gitu. Cuman buat kebut-kebutan kalah kemarin. Oh gitu. Saya pengen dinamo yang lebih kenceng gitu. Ya, Jadi ini sih. itu sudah Lumayan. cukup kencang ya. Jadi sama standarnya kira-kira bedanya berapa persen Mas? Ya, sekitar 30-an lah. 30% ya. Jadi sama standarnya sekitar 30%, terus lebih kurang yang pasti yang paling enak itu bawaannya efisiensi itu dari baterainya ya, itu efisien banget. Nah, ini juga sudah selesai pintu Robocop. Jadi sudah terpasang dengan baik. Tinggal nanti waduh, beli Fordes ini. Kita pasang kabel tisnya supaya lebih rapi lagi. Oke, jadi kira-kira itulah dia konten kita tentang ulah Rian hari ini. Jadi semoga konten ini bisa membantu kalian semua yang ingin mengembangkan RGT-nya dia. Jadi kalau kata Mas Hafiz ini tadi, bukan RGT garis keras, bukan RGT head-on, tapi RGT garis miring ya. Jadi RGT-nya ini udah keren banget. Ini dengan kondisi kayak gini ini sudah layak banget loh ikut kompetisi ya Mas ya. Iya, benar. Jadi kompetisi hard body bisa dilakukan ya. Cuman untuk kompetisi sebaiknya baterai dikecilkan ya, karena beban Dikecilkan, baterainya taruh terlalu depan. besar. Dan Kalau kalau bisa, bisa taruh taruh depan. Gitu. Oke, jadi sampai ketemu lagi di konten kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, Like dan komen. komen, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update dari kita. Kita akan lanjut kerja lagi, and please kindly share, karena sharing ke kalian penting banget bagi kita. Betul? Betul. Sampai ketemu lagi, and bye-bye. Bye-bye. Nggak boleh gini ya? Gini ya? Nggak boleh gini. Gini katanya bapak-bapak. Masa apa, Pak? Bapak-bapak itu kodenya gini. Saya baca di PP Komik.